warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paman, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik Pak. Di sini saya datang kepada Bapak untuk karena ada tugas Pak di saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Buru. Di dalam satu modul kami itu membahas tentang kebijakan penerapan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu saya datang ke sini mau menanyakan sekaligus mewawancarai Bapak. Bapak kan sebagai kepala sekolah, selama Bapak menjadi atau menjabat sebagai kepala sekolah itu, apakah ada kasus atau masalah yang ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dalam masalah itu membuat Bapak merasa dilema atau tidak? Nah, untuk itu saya ingin menanyakan hal-hal tersebut, Pak. Bisa kita mulai, Pak? Boleh. Baik Pak, saya ingin tanyakan kepada Bapak, selama Bapak kan baru menjabat belum sampai setahun ya di sekolah baru Bapak ini. Saya ingin tanyakan kepada Bapak, apakah selama beberapa bulan yang Bapak menjabat itu, apakah ada permasalahan atau kasus yang ketika Bapak mau memberikan keputusan itu Bapak merasa hal ini adalah hal yang dilematis untuk pengambilan keputusan yang Bapak mau ambil? Apakah ada masalah-masalah dilema yang membuat Bapak seperti itu? Iya. Jadi alhamdulillah Pak Iksan, dari apa yang menjadi baik Bapak Iksan, dari pertanyaan Bapak ini terkait dengan permasalahan di sekolah saya, ini ada hal yang menurut saya sedikit menyita waktu dan ekstra pikir untuk saya terkait dengan kondisi sekolah. Salah satunya masalah ketidakharmonisan antara teman satu dengan teman yang lain. Nah, olehnya itu saya sedikit merasa waktu untuk membutuhkan waktu untuk mencairkan suasana ini. Nah, olehnya itu salah satunya terkait dengan kekotak-kotakan mereka ini antara guru si A dan si B, masih ada yang belum istilahnya belum akur, ada punya kepentingan sendiri dalam kepemimpinan kepala sekolah, ada yang pro di sini dan pro di situ. Olehnya itu saya juga belum bisa memastikan bahwa apakah semua guru yang ada ini pro terhadap saya apa tidak. Dari masalah ini salah satunya adalah kebijakan saya ketika melakukan sebuah terobosan, yaitu ada kendala ketika memberikan istilahnya menyampaikan informasi kepada teman-teman guru di dalam itu. Tentu ada yang menurut saya itu masih belum maksimal, atau istilahnya saya mau menyuruh juga salah, saya mau melakukan ini juga salah. Nah, ini yang membuat saya dilema, dalam arti bahwa ada di dalam sekolah itu ada guru-guru yang mungkin dulunya pro terhadap kepala sekolah lama, ada juga yang tidak. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, dari situ saya memberikan istilahnya sebuah langkah-langkah pertama yang itu keputusan yang Bapak ambil dalam... Iya, saya mengambil sebuah langkah di mana saya memberikan tugas-tugas tertentu yang di situ saya akan melihat bahwa mana sih yang pro terhadap saya, mana sih yang tidak. Nah, dari situ saya melihat bahwa memang di dalam sekolah itu masih ada kelompok-kelompok yang kembali kepada masalah pergantian itu yang mempengaruhi. Nah, dari situ ada kebijakan saya, misalnya program menjalankan 3S. Nah, itu ada beberapa guru yang mungkin pada saat waktu yang saya harus tentukan masuk jam sekian, tetapi ada yang juga belum. Nah, ini yang menurut saya sebagian masih belum searah dengan saya. Oke, dari situ saya sedikit memberikan
PR buat saya untuk kira-kira langkah apa yang saya ambil. Ya, langkahnya seperti apa itu Pak untuk menyatukan mereka? Langkah yang pertama yang saya ambil pada saat itu adalah mengaktifkan teman-teman guru dan mengikut sertakan kegiatan-kegiatan dalam menyusun kegiatan nasional, hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus yang kemarin. Nah, di situ kita semua dan siswa-siswa yang kami siapkan dalam bentuk lomba-lomba seperti baris berbaris, itu ada sekitar 2 mata lomba, yaitu putra dan putri, dan sekaligus kegiatan pramuka yang saya libatkan semua guru. Nah, dari situ saya ada kelompok-kelompok itu yang saya baurkan untuk bertanggung jawab, dengan tujuan saya agar mereka tidak terfokus dengan terpaku dengan suasana yang menurut saya itu masih ada sekat-sekat. Jadi strategi Bapak adalah membaurkan mereka dan memberikan tugas-tugas kepada mereka. Tugas, ya. Ya, sangat solutif sekali Pak ya. Nah, ketika Bapak tahu awalnya ada kotak-kotak itu, bagaimana Bapak sebelum memberikan itu, apakah Bapak sudah mengidentifikasi masalah seperti ini, ada hal-hal yang harus saya lakukan seperti ini Bapak sudah memikirkan itu untuk menyatukan mereka? Iya, makanya saya dari awal itu ketika masuk itu saya sudah langkah awal yang saya ambil itu mengidentifikasi masalah. Masalah yang menurut saya sedikit krusial itu ketika ada kelompok-kelompok guru. Ini yang membuat saya untuk ini ada masalah yang sedikit seksi buat saya dan ini baru. Jadi itu termasuk dilematika ya, karena ketika sebelum Bapak membaurkan mereka, Bapak punya kebijakan itu, Bapak mau katakan menyuruh mereka juga tidak enak, mau ini juga tidak enak ya Pak. Berarti itu masuknya kepada dilema etika Pak ya. Iya. Saya ingin mau bertanya juga Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar ya. Dalam kasus ini bagaimana Bapak menjalankan tugas Bapak sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan untuk menjalankan mencari solusi dari masalah-masalah seperti ini? Iya. Jadi saya itu secara pribadi menjadi masalah ini sebagai suatu pelajaran berharga buat saya, dan ada hal-hal yang perlu saya petik dari situ, yaitu dengan cara sering mendekati guru satu persatu, menanyakan kabar. Itu bagian daripada mengidentifikasi, dan setelah itu saya akan melakukan langkah-langkah konkret, misalnya memberikan tugas tadi yang bagi saya ini agak kesulitan karena saya mau ke si A, si B juga agak ini, jadi saya sedikit sulit di situ. Tapi langkah-langkah yang tadi Bapak membaurkan mereka itu ya? Dari masalah ini saya mencoba melakukan, dan alhamdulillah itu berhasil juga. Apakah ada hal-hal yang lain yang Bapak anggap efektif untuk menyelesaikan mereka permasalahan ini, selain membaurkan mereka, memberikan tugas tambahan kepada mereka dalam ini? Apakah ada hal lain juga? Iya, jadi di sekolah itu saya melihat bahwa ternyata kita memberikan tugas kepada guru saja itu belum tentu menyelesaikan masalah dalam bentuk sekat-sekat tadi. Tetapi ada satu hal yang mungkin menurut saya itu yang paling efektif, yaitu transparansi, saling keterbukaan antara bawahan dengan pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan itu sendiri. Saya mencoba membuka ruang itu untuk mencairkan suasana. Dan ketika saya memberikan kebijakan untuk transparansi dalam segala kebijakan, dalam segala hal yang seharusnya atau mungkin sudah sering kali kita jumpai namanya
sebuah kebijakan dalam bentuk ya katakanlah dana bos misalnya, Ya. itu dijadikan sebuah kerahasiaan, sebenarnya itu salah. Ketika kita menjadikan itu ke segala kebijakan dalam bentuk dana bos itu, kalau kita tidak transparansi, itu yang menjadi pemicu dalam kebersamaan kita di sekolah itu. Apakah selain Bapak melakukan transparansi misalnya kepada guru-guru, apakah kepada pihak lain juga Bapak melakukan hal tersebut? Saya melakukan hal yang sama karena saya pikir antara internal dan eksternal itu akan berpengaruhi. Olehnya itu dari luar, katakanlah dengan komite maupun tokoh-tokoh masyarakat itu saya datangkan untuk ikut memberikan istilahnya pendapatnya, solusinya, pikiran-pikirannya tentang sekolah. Nah, dari sini saya mendapat sebuah keharmonisan di mana dari masyarakat mengetahui secara langsung apa yang kita kerjakan di sekolah, dan itu pun secara tidak langsung guru-guru juga merasa bahwa wah, ternyata kebijakan ini bukan saja kita dengan kita, tetapi dari luar juga memantau keadaan kita di sini. Sangat solutif sekali ya Pak ya, itu sangat bagus sekali ya. Apakah ada tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan-keputusan seperti ini? Iya, tantangan yang saya hadapi itu ya pertama-tama kondisi teman-teman guru yang mungkin hal ini dianggap baru. Itu yang mereka, bagi saya, mereka bertanya-tanya apakah ini langkah ini langkah ini efektif apa tidak ketika kita melakukan kerjasama antara pihak masyarakat lewat komite, dan saya melihat bahwa dengan kebijakan itu ada yang teman-teman guru itu sedikit istilahnya bertanya-tanya karena ini merupakan hal yang baru, tetapi sebenarnya langkah ini seharusnya yang kita harus lakukan di sekolah-sekolah. Saya ingin tanyakan juga Pak, ketika Bapak menghadapi masalah seperti itu, ada sekat-sekat dan sebagainya, apakah ada prosedur tertentu atau jadwal yang Bapak lakukan, ataukah langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat? Misalnya apakah ada prosedur atau jadwal atau semacam masalah-masalah apa yang Bapak susun untuk solusi-solusi apa yang Bapak susun untuk ini, ataukah langsung diselesaikan di tempat ketika terjadi masalahnya? Jadi persoalan ini karena saya juga baru, dan kedua secara usia juga saya masih di bawah teman-teman guru, maka saya sedikit hati-hati, tidak langsung serta-merta untuk memutuskan sebuah masalah di hari itu juga, tetapi saya mencoba untuk memulakan sambil menganalisis langkah saya ketika apakah saya lakukan itu bisa diterima atau tidak, ataukah langkah ini bisa berhasil apa tidak. Berarti tidak langsung diselesaikan di tempat ya, tapi melalui analisis, melalui waktu. Ya. Baik Pak, pertanyaan saya selanjutnya itu apakah ketika Bapak menyelesaikan masalah ini, apakah ada orang lain yang sebagai panutan Bapak atau menjadi motivator Bapak untuk memberikan solusi atau memberikan tanggapan-tanggapan juga terhadap Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, jadi persoalan ini saya secara pribadi memang sedikit merasa harus perlu membutuh orang yang lebih tua dan berpengalaman. Saya sering bercerita dengan teman-teman saya sesama kepala sekolah, dan kedua pihak Korwas, dan ketiga langsung ke dinas pendidikan. Artinya kita berbincang-bincang lepas untuk mencari solusi kira-kira dari apa yang saya alami ini, menurut Bapak gimana? Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak, dari semua permasalahan dan langkah-langkah solutif yang Bapak ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, kira-kira ada pelajaran apa yang Bapak bisa petik dari masalah dan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Jadi
ketika saya melewati situasi itu, setelah itu saya merenungkan dan membuat sebuah analisis bahwa ini merupakan kegiatan praktek baik saya ketika saya telah melalui itu, dan itu merupakan suatu modal pengalaman berharga buat saya, dan itu saya melakukan untuk sekaligus memberitahu ke teman-teman saya yang lain bahwa saya pernah melakukan mengalami hal yang seperti ini dan solusinya seperti ini. Jadi saya pikir di dalam tugas apa saja, bukan saya kepala sekolah, di mana kita melakukan sebuah tugas itu dengan apa istilahnya transparansi, maka kita saling terbuka, kita saling mencari tahu solusinya. Saya pikir apapun masalahnya kita tetap bisa selesaikan, besar kecilnya masalah itu tetap kita selesaikan. Tetapi kalau dianggap biasa-biasa, walaupun masalah itu kecil, tetapi dia akan berpengaruh ke hal-hal yang lain. Baik. Terima kasih Pak atas segala masukan. Ini menjadi pembelajaran juga buat saya. Dan ini juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya juga sudah belajar banyak dari apa yang Bapak sampaikan itu. Dan itu juga semoga menjadi pegangan bagi saya ketika menghadapi masalah seperti Bapak. Saya bisa menggunakan langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi. Demikian Pak ya, apa yang saya sudah dapatkan dari wawancara ini. Saya berharap semoga Bapak selalu sukses, selalu lancar dalam aktivitasnya, dan selalu berkolaborasi yang solid dengan teman-teman gurunya untuk memajukan pendidikan kita, Pak. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi karena kedatangan Pak Guru juga mengingatkan saya kembali tentang masalah-masalah yang pernah saya alami. Siap. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum.